Allah itu tidak akan bertanya berapa 5 tambah 5, karena jawabannya pasti 10. Oke, inilah analogi yang digunakan oleh Mbak Najwa Shihab sehingga dia tidak berhijab gitu ya. Tapi Allah bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? Bisa 2 tambah 8, bisa 9 tambah 1. Dan analogi itu yang saya pahami, saya resapi, dan saya jadikan salah satu patokan. Ada banyak cara insya Allah untuk mendapatkan surga Allah. Ya, intinya yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab di sini adalah beribadah itu tidak hanya menggunakan hijab, banyak ibadah-ibadah lainnya yang bisa kita jalankan. Banyak jalan menuju ridho Allah tanpa harus menggunakan hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan mengkonter syubhat yang keluar dari seorang Mbak Najwa Shihab ya. Mungkin nanti saya akan diserang oleh fansnya Mbak Najwa Shihab karena beliau adalah orang yang cukup berpengaruh di Indonesia. Tapi percayalah teman-teman, siapapun yang kita kritik di channel ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan, melainkan untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang tersebar luas di sosial media atas apa yang telah diucapkan siapapun orangnya teman-teman ya. Saya sendiri bukan orang yang anti-anti banget sama Mbak Najwa Shihab, bahkan beberapa hal banyak saya kagumi dari Mbak Najwa Shihab. Melihat dari acara-acaranya yang begitu luar biasa, berani menyuarakan kebenaran dan berani juga menuntut keadilan kepada oknum pemerintahan. Bahkan Mbak Najwa Shihab ini pernah membuat acara sidak ke lapas para koruptor. Dari acara Mbak Najwa itu terungkap ternyata lapas atau penjaranya koruptor di Indonesia ada yang sekelas ruangannya seperti apartemen, ada yang sekelas seperti ya ruangan hotel, ya pokoknya mewah lah ya. Mungkin lebih mewah daripada studio saya ini yang biasa-biasa saja teman-teman ya. Luar biasa ya Mbak Najwa Shihab. Saya tidak memungkiri kehebatan Mbak Najwa Shihab, saya apresiasi kehebatannya, luar biasa sekali. Tapi teman-teman, belakangan ini ada syubhat yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab di beberapa podcast di sosial media yang bahaya sekali ini. Karena yang menyampaikan seorang Mbak Najwa Shihab yang begitu karismatik dan juga berwibawa di Indonesia, tentu ini sangat berpengaruh sekali bagi yang melihatnya, apalagi fansnya gitu ya, yang perempuan-perempuan ini berkaitan masalah hijab teman-teman ya, menutup aurat. Coba kita simak dulu, ini podcastnya di Rhoma Irama Official ya, Bang Haji Rhoma Irama. Kita putar dulu ya. Apa yang Najwa Shihab serap dari ilmu ayah yang diterapkan oleh adik-adik Najwa Shihab ternyata berhijab, dan Najwa tidak. Apa yang kira-kira bisa diserap dari ayah ini, ajaran ayah? Oh, jadi semua adik-beradiknya Mbak Najwa Shihab yang kandung gitu ya berhijab, tapi Mbak Najwa aja yang tidak. Padahal kan satu guru, yaitu ayahnya kan seorang ulama gitu ya. Coba kita simak lagi. Ketika Nana tidak berhijab sementara adik berhijab. Sebetulnya bukan spesifik pada satu isu, karena kan isu hijab itu hanya salah satu dari bagaimana isu kita beragama. Hijab itu bukan isu, Mbak ya. Hijab itu bukan sekedar mencitrakan bahwa diri kita adalah seorang Islam, tapi hijab itu kewajiban. Hijab itu untuk memuliakan seorang wanita. Jadi nggak benar ya kalau mengatakan bahwa hijab itu hanya untuk mencitrakan bahwa diri kita Islam. Tidak teman-teman, ini kewajiban. Coba kita simak lagi ya, Bang Haji. Bagaimana isu kita menampilkan identitas. Tapi satu hal yang saya selalu ingat dan Abi selalu tekankan itu analogi yang diberikan oleh Abi, Bang Haji. Abi memberikan analogi seperti ini. Allah itu tidak akan bertanya berapa 5 tambah 5, karena jawabannya pasti 10. Oke, inilah analogi yang digunakan oleh Mbak Najwa Shihab sehingga dia tidak berhijab gitu ya. Tapi Allah bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? Bisa 2 tambah 8, bisa 9 tambah 1, bisa 7 tambah 3, bisa 6 tambah 4. Analogi itu menggambarkan banyak cara untuk meraih hidayah Allah. Bukan hanya satu cara. Sekali lagi yang ditanya bukan 5 tambah 5, tapi 10 bisa berapa tambah berapa. Dan analogi itu yang saya pahami, saya resapi, dan saya jadikan salah satu patokan. Ada banyak cara insya Allah untuk mendapatkan surga Allah.
Ya, intinya yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab di sini adalah beribadah itu tidak hanya menggunakan hijab, banyak ibadah-ibadah lainnya yang bisa kita jalankan. Banyak jalan menuju ridho Allah tanpa harus menggunakan hijab. Nah, ini yang disampaikan oleh Mbak Najwa tadi. Tentu ini keliru teman-teman ya, nggak benar, jangan diikuti yang semacam ini. Ya, hijab itu wajib hukumnya. Dan sayangnya Mbak Najwa menyampaikan hal ini di banyak tempat, bukan hanya di podcastnya Rhoma Irama gitu ya, tapi juga di podcast-podcast lain seperti podcastnya Denny Sumargo ini ya. Coba kita simak nih di podcastnya Denny Sumargo, bahkan di sini dianggap sebagai edukasi. Coba kita simak ya. Nah, kita perlu edukasi ya. Gitu ya? Penonton edukasi suka ya. Aku jawab ini di podcastnya Bang Haji Rhoma Irama waktu itu. ada di situ. Waktu itu tuh juga sempat ditanya soal ini. Jadi aku tuh bersaudara berlima, 4 perempuan, 1 laki-laki. Aku nomor 2. Dan seluruh saudara perempuanku dan ibuku tuh berjilbab. Memang aku yang nggak berjilbab. Dan apa namanya? Dan ini aku sampaikan tuh di podcastnya Haji Rhoma Irama. Aku tuh ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama. Not necessarily soal hijab, tapi juga dalil agama yang lain. Aku sering nonton tuh obrolanmu sama Abi. Sama Abi. Aku nonton, favorite itu sudah. Oh, thank you. Kapan-kapan ngobrol sama Mau Abi banget, juga seru. mau banget. Siap. Mau nggak lanjut? Iya. Jadi Abi tuh kasih analogi seperti ini. Allah tuh tidak akan bertanya. Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1, Betul. bisa 8 tambah 2, Betul. bisa 3 tambah 7, bisa 6 tambah 4. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Tidak harus lewat satu cara, karena sekali lagi kalau ditanyanya 5 tambah 5 cuma 1 jawabannya. Ada banyak cara untuk meraih ridhonya, ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Ya, intinya sama apa yang dijelaskan tadi di channel YouTube-nya Haji Rhoma Irama gitu ya, bahwasanya ada banyak cara untuk meraih ridho Allah, bukan hanya memakai hijab saja, banyak ibadah-ibadah lainnya ya, kira-kira begitulah. Perkataan Mbak Najwa ini tidak sepenuhnya salah, memang ada benarnya. Ya benar kalau orang mengatakan bahwa banyak jalan menuju ridho Allah, tapi perlu diketahui perkara wajib adalah perkara yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan berdosa dan dilakukan berpahala. Dan tidak bisa orang mengatakan saya tidak mau melakukan kewajiban ini, saya maunya kewajiban ini. Nggak bisa seperti itu, karena yang menetapkan syariat wajib itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya ketika ada orang yang berbicara, saya tidak mau mendapatkan ridho Allah dengan cara sholat, saya mau cari ridho Allah dengan cara jalan yang lainnya selain sholat. Boleh nggak begitu? Ya nggak boleh, karena sholat itu kewajiban. Contoh lainnya nih ya, biar lebih jelas ya, saya berikan contoh lagi. Ibadah wajib puasa Ramadan. Ketika ada orang yang mengatakan saya tidak mau puasa Ramadan karena saya tidak mau mencari jalan ridha Allah dari puasa Ramadan, saya mau cari jalan ridha Allah dari ibadah-ibadah lainnya, boleh nggak begitu? Ya nggak boleh, karena puasa Ramadan itu syariatnya wajib, yang menetapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa milih-milih gitu. Begitu juga dengan perkara menutup aurat. Semua ulama di dalam ajaran agama Islam itu sepakat bahwasanya wanita wajib menutup aurat, dilarang memperlihatkan aurat kepada orang-orang yang bukan haknya. Beda dengan ibadah sunnah ya, yang boleh kita memilih-milih, karena hukum sunnah itu kan tidak dilakukan ya tidak berdosa, dilakukan dapat pahala yang berlimpah, pahala yang berlebih. Tapi saya sangat menyayangkan sekali ya, video Bang Haji Rhoma Irama ini yang podcast bersama Mbak Najwa udah ditonton 2 juta lebih nih, 2.400.000. Kalau yang bersama Denny Sumargo ini udah ditonton 3 juta lebih. Kalau di total sekitar ada 5 juta penonton lebih. Wah, banyak banget itu ya. Dari sekitar 5 juta orang itu kira-kira ada berapakah yang termakan dengan syubhatnya Mbak Najwa? Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak ada yang termakan dengan syubhatnya. Saran saya buat para wanita-wanita yang sekiranya memang belum mampu menutup auratnya secara sempurna menggunakan hijab, paling tidak ya jangan menyebarkan syubhat, mengajak orang lain, wanita lain untuk tidak berhijab juga. Karena perkara aurat wanita ini adalah perkara serius, perkara berat. Berapa banyak persoalan yang terjadi di muka bumi ini karena urusan auratnya wanita, urusan
ratusan syahwat yang ditimbulkan dari auratnya wanita. Yang berhijab aja masih ada yang dilecehkan, di pondok pesantren aja yang pakai cadar masih ada yang dilecehkan ya. Jadi sebisa mungkin lah ya kita suarakan kepada kaum wanita-wanita muslimah agar menutup auratnya. Dan untuk kaum pria ya sebisa mungkin menundukkan pandangannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.